Apa karena takut nggak disubsidi misalkan, terus nggak melayani, apa tidak diambil keputusan atau tidak mau investasi, tidak mau melayani yang rugi. Lah apa bedanya BUMN dengan persero swasta dong? Halo Om Tanto. Halo. Gimana kabar? Thank you udah mau datang ya. Ya. Hari ini kan udah mau datang, kita mau bahas apa? Business Judgment Rule. Kebetulan Om Tanto ini adalah salah satu doktornya di bidang itu ya Om. Betul. Disertasinya ya. Ya. Kebetulan beliau ini juga membuat buku ya, lagi menulis buku ya. Bentar lagi udah terbit ya Om ya. Iya, proses editing. Proses editing ya. Proses editing. Om, aku manggilnya Om aja ya. Boleh, mau Om, mau Bro. Business Judgment Rule itu apa sih? Secara garis besarnya dulu ya. Secara garis besar ya. Sebenarnya kalau Business Judgment Rule itu sendiri kita adopt dari luar. Karena posisinya di kita sendiri sih memang secara eksplisit ada di Undang-Undang PT. Di Undang-Undang PT gimana maksudnya prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan sebuah bisnis yang baik. Jadi sebenarnya bahasa simpelnya itu, gimana aturan berbisnis yang baik lah untuk pengambilan keputusan yang baik. Karena kalau kita bicara teori nanti nggak asik lagi kan orang udah mau. Kita ambil mungkin yang lagi menarik kan kasusnya Karen ya, Pertamina ya. Itu kan ada business judgment rule ya. Nanti kita bawa bahasnya ke situ. Oh iya. Gimana terus Om? Jadi kalau Karen kan kebetulan BUMN ya. Iya, BUMN. Nah, padahal kalau di Undang-Undang Persero sendiri, di Undang-Undang Persero itu kan memang diatur. Saya bilang tadi, memang tidak secara detail. Jadi emang di kita itu belum ada aturan yang detail bicara mengenai pengaturan Business Judgment Rule. Cuma berkaitan dengan pembebasan, misalkan diatur di Undang-Undang PT pasal 97 ayat 5 ya. Yes, Nah, itu kan bicara 97 ayat 5. Ya. Gimana pertanggungjawaban direksi seperti apa. Nah, ini kan berbeda apabila BJR ini diterapkan di umum, di perseroan umum, dengan diterapkan apabila di BUMN. Seperti Bu Karen tadi. Karena kalau di perusahaan yang badan hukum yang privat, ini penerapannya dengan yang publik pasti beda. Nah, kalau BUMN sendiri kan dia tunduk bukan hanya ke Undang-Undang Persero, Undang-Undang PT. Jadi Undang-Undang PT itu adalah mengakomodir seluruh perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas baik BUMN, BUMD, swasta. Iya. Nah, jadi dia nggak khusus. Tapi kalau BUMN seperti tadi yang kasus Karen, dia kan ada lebih spesifik lagi. Spesialisnya? Spesialisnya apa? Dia tunduk ke Undang-Undang BUMN. Nah, yang tidak diatur di dalam Undang-Undang BUMN, maka dia tunduk ke Undang-Undang PT. Atau sebaliknya, begitu ada diatur di Undang-Undang PT, misalkan, tapi diatur di Undang-Undang BUMN, maka yang spesifiknya, spesialisnya di Undang-Undang BUMN diterapkan. Nah, sehingga akan lebih melindungi itu sebenarnya buat direksi-direksi di BUMN. Walaupun bukan berarti tidak melindungi di badan hukum seperti PT biasa ya, perseroan ya. Karena apa? Kalau persero secara umum kan profit oriented. Semuanya profit oriented. Nah, tapi kalau BUMN kan kayak gitu. Jadi kalau BUMN kan ada profit orientednya, tapi jangan lupa tujuan pembentukan BUMN itu ada fungsi sosialnya di situ, public services. Artinya gimana melayani kepentingan publik. Nah, kalau pas benturan, ya kalau persero aman dong. Kalau rugi ya nggak jadi. Nah, kalau di Undang-Undang BUMN sendiri apa sih batasan-batasan seorang direksi itu nggak boleh dipidana kalau dalam menjalankan aksi korporasi ya? Menjalankan kebijakan atau keputusan korporasi ya? Nah, itu batasannya apa aja tuh? Jadi secara umum sebenarnya clear sama seperti direksi-direksi badan hukum yang lain. Misalkan diatur di dalam anggaran dasarnya. Itu bicara kewenangan. Karena kalau kita bicara perlindungan BJR itu kan terhadap pertanggungjawaban pidananya. Nah, kalau seandainya seperti tadi perusahaan persero yang murni, yang bukan BUMN, itu kan kalau dia kerugian di perusahaan itu merupakan hal yang bisnis. Ya kerugian bisnis dong. Dan dalam berbisnis itu wajar ada yang rugi. Nah, tapi dilemanya
kalau di BUMN begitu dia rugi, maka ada kerugian negara di situ nanti. Tuh. Nah, kerugian negara ini yang berhubungan dengan keuangan negara. Dengan keuangan negara yang memang tindak pidana tadi, tindak pidana korupsi. Nah, seperti itu. Kalau seandainya untuk aturan kewenangan direksi sendiri udah jelas, diatur di Undang-Undang PT jelas. Kemudian secara spesifik misalkan diatur juga di anggaran dasar BUMN tersebut. Sama seperti badan hukum yang biasa ya. Sepertinya itu. Nah, tapi kan kalau di Undang-Undang PT itu kan di pasal 97 ya kalau nggak salah ayat 5 itu kan salah satunya udah mau direksi yang tidak dapat dipidana itu kan udah melakukan kajian melalui proses yang benar. Betul. Terus apalagi tuh ada beberapa poin kan di situ. Jadi pertama dia tidak ada lalainya atau salahnya. Iya. Kedua dengan hati-hati. Ini kita bicara Undang-Undang PT dulu ya. Undang-Undang PT dulu ya. Kehati-hatian, cermat, dengan itikat baik. Kemudian tidak ada fraud di situ. Dalam artian ya memang dasar pengambilan keputusan itu yang pasti tidak ada. Kalau kita bicara dikaitkan dengan pidana kan cuma adanya kesalahan atau kelalaian. Nah, artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan kan. Nah, selagi itu dijalankan sama dia dengan itikat baik, clear. Dan kalaupun rugi, kalau perseroan kan pertanggungjawabannya gini, ke pemegang saham, ya misalkan gini, dalam sebuah rangkaian, Om Hari nih, tahun ini oleh perusahaan, targetnya 10 miliar, ya tercapainya cuma 9 miliar kan tetap untung. Yes. Nah tapi ini juga nih, tadi kan ada ngomong itikat baik ya, ukurannya itikat baik itu dari mana bisa diukur? Memang, itikat baik seseorang ya, itikat baik seorang direksi, menjalankan fungsi seleksi itu dengan itikat baik itu ukurannya kan harus ada ukurannya dong biar objektif. Betul. Nggak, itu kan bisa subjektif juga. Sebenarnya ini kan sama dengan ini Om, kalau di pengacara itu bahwa lawyer itu nggak bisa dituntut secara pidana dan perdata sepanjang menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik. Kan banyak yang lawyer yang ditangkap kan dia menjalankan dengan tidak itikat baik. Nah ukurannya tidak menjalankan itikat baik itu ya gimana tuh? Jadi gini, ini kita bicara perseroan umum atau dikaitkan langsung dengan BUMN nih? Perseroan dulu aja. Perseroan. Pertama dengan itikat baik itu kan pertama memang niat pertama itu sesuai dengan visi misi perusahaan, tujuan perusahaan. Oke. Artinya bukan tujuan pribadi dong. Oke. Dilihat dulu nih. Yeah. Kedua ada unsur kehati-hatian di situ. Unsur kehati-hatian, teliti, cermat. Okay. Kemudian dia tidak menerima manfaat atau ada benturan kepentingan. Yes, konflik of interest-nya. Konflik of interest nggak ada. Ini direksi secara pribadinya ya? Iya. Direksinya secara dulu. Pribadi-pribadi direksi ya? Pribadi-pribadi direksi. Ya? Kan kita bisa lihat. Iya. Oh, misalkan ini ada benturan kepentingan nggak dengan mungkin dia. Kalau ada direksinya ada 4 kan, 1 yang punya kepentingan, 3 enggak kan bisa dilihat juga kan berarti? Iya, bisa kan kelihatan. Iya. Benturan kepentingan itu banyak kan. Benturan kepentingan bisa jadi dalam jabatan. Bisa jadi benturan kepentingan dalam usaha yang dia jalankan. Bisa jadi benturan kepentingan karena ada hubungan saudara dan lain-lain kan banyak benturan kepentingannya. Kemudian di dalam pengambilan keputusan itu juga dia di backup dengan alasan atau justifikasi yang benar nggak? Oke. Contoh gini, kalau secara umum dia kan profit oriented perseroan itu. Perseroan kan memang profit oriented. Nah kalau mau sosial ya yayasan. Iya. Kalau dia udah tahu merugi diambil, iya. Kan nggak ada yang mau juga. Patut dipertanyakan loh kenapa. Nah untuk membuktikan itu kan pasti dilihat dulu sebelum dia ngambil keputusan itu apa yang sudah dilakukan ini. Iya kan? Iya. Sebenarnya hampir sama dengan antara perseroan umum, maksudnya yang badan hukum swasta dengan BUMN. Unsur-unsurnya sama. Yang membedakan itu cuma kan apabila terjadi kerugian nih. Terjadi kerugian kalau di swasta yang menuntutkan yang pemegang saham. Iya, pemegang saham. Iya, pemegang saham. Tapi kalau BUMN yang menuntutnya JPU nanti. JPU ya. JPU entah maksudnya itu tindak pidana korupsi kan? Iya, maksudnya tindak pidana korupsi. Nah, kalau dia dalam pengambilan keputusan misalkan, ini merugi, kecil kemungkinan sebuah direksi swasta itu akan mau ngambil itu. Ya ngapain? Dia cari keuntungan kok, bukan cari kerugian ataupun cari kerja. Tapi kalau BUMN kan nggak gitu. Bisa jadi hal itu memang merugikan. Itu sebabnya kenapa saya bilang ini penting banget. Karena bisa jadi saat dia berinvestasi, dia berusaha, belum tentu usaha itu menguntungkan kalau BUMN. Kan ada fungsi sosialnya tadi. Ada fungsi sosialnya. Ya, itu juga. Nah terus kalau nggak untung, apakah dianggap rugi? Bukan dianggap rugi, apakah dia harus stop investasinya? Kan nggak. Karena dia ada fungsi pelayanan di situ. Kalau dia nggak jadi investasi itu, maka mungkin dia rugi, tapi malah akan menghambat pelayanan publiknya.
Itu sebabnya masih ada subsidi misalkan di BUMN. Tujuannya itu kan untuk itu, karena ada fungsi BUMN sendiri, tujuan didirikannya BUMN itu kan kalau kita lihat di pasal 33 kan jelas tuh. Iya kan? Semua yang ada di bumi dan air. Itu buat kemakmuran rakyat ataupun untuk negara yang sebesar-besarnya. Nah, ini kita coba lebih spesifik Om. Tadi kan itu kan secara umum ya. Kalau di BUMN itu yang terpenting apa sih? Biar seorang direksi BUMN itu bisa berlindung dengan pasal ketentuan ini, business judgment rule ini. Nah, jadi kalau tadi di pasal 97 ya ayat 5 itu sebenarnya sama dengan yang di swasta. Cuman bedakannya dia harus lebih rigid nih. Rigidnya apa? Dari misalkan ada kajian. Nah, di kajian itu dia minimal kalau menurut saya sendiri. Tapi itu yang kajian itu ada ketentuan khusus dari Kementerian BUMN atau memang kebijakan dari BUMN ya? Bisa jadi kita cek misalkan di peraturan. Kalau di BUMN kan dia mungkin mulai dari ada peraturan menteri. Kemudian kalau BUMN sendiri dia pasti ada peraturan direksi atau SK direksi. Kan dilihat juga apakah ini melanggar peraturan BUMN kah, peraturan menteri BUMN kah, ataukah melanggar peraturan direksi kah, atau sudah diatur atau belum maksudnya. Nah, kalau seandainya ada aturan-aturan itu dan itu sudah dijalankan, harusnya bisa melindungi. Contoh kajian tadi kan harus dilihat, kajiannya benar nggak? Yang namanya sebuah kajian ya mungkin memang kita bisa ngomong, kajian itu bisa nggak tertulis ataupun seperti itu, tapi kan nggak bisa untuk pembuktian. Jadi kalau dia ada kajian itu maksudnya kajiannya nggak spesifik satu kayak kajian keuangan mungkin ya. Kajian apa aja tuh? Kajian dia dalam melakukan pengambilan keputusan bisnis. Pengambilan keputusan bisnis dalam artian gini, kalau misalkan perusahaan swasta nih, nah dia pengen beli, saya mau beli lahan di sana, untuk bangun hasilnya seperti ini, kan dia nggak dibutuhkan benar tuh, cuma pertanggungjawaban dia. Tapi kalau di BUMN enggak, begitu dia mau berbisnis harus dilihat dulu kajian bisnisnya seperti apa, FS-nya seperti apa, prosedurnya, kemudian kira-kira menghasilkan atau tidak. Kalau seandainya tidak menghasilkan, harus ada kajian hukum juga. Minimal ada kajian hukum juga. Kalau due diligence kali. LDD perlu. Wajib ya? Wajib. Jadi dalam artian gini, kalau dia ngeliat, ini ternyata merugi nih, atau untungnya sedikit. Kalau untungnya sedikit masih ada untung. Kalau nggak ada keuntungan, rugi nih. Rugi. Nah, dilihat dulu fungsinya di mana. Apakah ini jalan di fungsi sosial? Artinya apa? Ini kan dia lihat, karena fungsi sosial harus ada kajian dulu. Kajian bisnis. Ternyata emang ini penugasan dari pemerintah misalkan. Iya kan? Ada PP-nya misalkan, ada Inpresnya, kan bisa seperti itu. Ada Kepresnya. Ini untuk penugasan. Nah, artinya apa? Dari penugasan itu sendiri aturannya dilanggar atau enggak? Misalkan dia bikin kajian hukum, kajian hukumnya lengkap nih. Yang terpenting kan kita harus lihat dulu, ini ada perbuatan melawan hukum enggak? Selagi SOP itu sudah dijalankan dengan baik, di cover dengan pasal 97 ayat 5 tadi, ditambah dengan kajian-kajian yang ada, karena kalau badan hukum swasta tadi kan clear, dia nggak sampai itu, nggak perlu detail. Tapi kalau BUMN kan perlu, misalkan harus ada kajian bisnisnya, habis kajian bisnis, kajian hukumnya. Tujuannya apa? Kalaupun memang ini suatu saat muncul permasalahan, bahwa dia akan sampaikan bahwa saya mengambil keputusan ini sudah berdasarkan kewenangan, balik lagi ke anggaran dasarnya tadi. Kedua, sudah sesuai dengan prosedur. Misalkan apa? Ini mau pengadaan, kan di sini pasti diatur tuh. Ada peraturan direksinya untuk pengadaan. Malah di peraturan Menteri BUMN pun pasti ya turun tuh. Pengadaannya seperti ini. Nah, dilihat sesuai dengan peraturan Menteri BUMN yang sudah ada, peraturan direksi sudah ada, terus sesuai dengan pasal 97 tadi udah ada kehati-hatian, tidak ada konflik of interest, tidak ada fraud dan clear. Jadi dibedakan, maksud saya gini, BJR itu sebenarnya bukan hanya menjadi tameng atau teori yang bisa melindungi BUMN ataupun direksi BUMN ataupun direksi swasta. Tapi jangan salah, sebenarnya kalau situ tadi bicara parameter ya, iya kan parameter. Malah BJR itu bisa menunjukkan direksi itu memenuhi prinsip-prinsip itu enggak? Kan bisa sebaliknya tuh. Apabila ternyata prinsip-prinsip itu tidak dilakuin, sebenarnya terpenuhi pidananya. Satu pun katanya kan yang gue baca, kalau satu pun itu kan kumulatif seharusnya. Kumulatif kan. Betul. Satu nggak terpenuhi udah masuk unsur pidana kan. Bisa masuk unsur pidananya. Misalkan dia harus seperti tadi, harus melakukan ada kajian terdahulu, tidak dilakukan. Atau kajian udah dilakukan, semuanya udah dilakukan, tapi ternyata ada konflik of interest. Ada konflik of interest. Nah, misalkan
Kalau sebenarnya yang namanya kalau kita bicara tertulisnya parameternya clear. Clear, iya. Niat baik itu yang tertulis clear. Kadang-kadang kita ngomong mens rea yang terpenting kan niat buruk ya. Mens rea. Tapi kalau yang tidak tertulis kan kita nggak bisa nilai parameternya apa sih? Iya, iya. Nah, jadi yang kita buat itu yang tertulis nih. Oh, ternyata apa? Dia ada prinsip kehati-hatian. Di mana prinsip kehati-hatiannya? Ada kajian. Entah itu kajian hukum, kajian bisnis, itu ada keuangan, segala macam. Kemudian ada kajian sosial juga. Manajemen risiko ada. Manajemen risiko. Jadi biasanya di layer satunya itu misalkan ada kajian hukum. Pertama kali kan otomatis karena persero, apapun bentuknya kan ada persero tuh profit oriented. Kajian bisnis dulu dong. Nah, atas kajian bisnis tersebut kan ada bicara untung rugi. Nanti baru dilanjutkan, oh kajian hukum nih, manajemen risiko nih, kajian keuangan, kan seperti itu. Jadi minimal itu kalau itu sudah dilakukan clear. Iya. Prinsipnya clear. Jadi semuanya sebenarnya harus lewat step-stepnya udah harus dijalani juga kan. Dan kalau itu nggak dilakukan malah enak kok. Oh ternyata ini tidak dilakukan sehingga apa? Tidak terpenuhi lah prinsip business judgment rule yang baik itu. Nah, tapi kalau gini Om, kalau di BUMN tadi kan kita udah ngomongin prinsip-prinsipnya tadi kan, ada kehati-hatian, terus ada kajian segala macem. Tapi nggak ada kajian, tapi perusahaannya nggak rugi kalau dia investasi, itu di mana menurut? Sekarang kan kalau kita bicara tindak pidana korupsi, yang terpenting kan berkaitan dengan kerugian negara. Kerugian negara. Betul. Ini kalau dari sisi aspek BUMN, dia nggak memenuhi beberapa unsur lah. Dari pasal 97 ayat 5 tadi, umpamanya kehati-hatian lah, atau mungkin konflik of interest, dia ada konflik of interest, tapi perusahaannya nggak rugi, tetap untung. Nah, kalau kita ini kan lihat kalau di pasal tindak pidana korupsi sendiri kan ada perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain ya. Iya kan? Itu unsur setiap orangnya. Jadi bisa jadi memperkaya diri sendiri. Terbukti atau enggak? Ternyata enggak memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain. Kemudian tidak memperkaya orang lain, memperkaya korporasi lain. Kan seperti itu, yang menyebabkan kerugian negara. Nah, kalau seandainya situ tidak ada kerugian negara, sebenarnya kan nggak ada masalah di situ. Nggak ada masalah kan sebenarnya? Nggak ada masalah. Walaupun salah satu unsur dari umpamanya nggak ada kajian lah dalam administrasi. Administrasi dong. Kalau administrasi kan berarti ranahnya perdata dong. Ranahnya perdata. Atau tata usaha negara. Tata usaha negara bisa. Jadi misalkan gini, yang penting kan pertama tidak nggak harus korupsi juga kan sebenarnya. Nggak harus korupsi. Sedangkan rugi, kalau menurut saya sendiri sih rugi itu. Anggaplah kalau rugi nanti kita debatnya terlalu panjang, pasti korupsi aja. Kalau dari kacamata jaksa pasti udah ininya rugi kan. Kalau rugi pasti korupsi. Identiknya dalam tanda kutip identik, walaupun belum tentu ya. Iya, belum tentu. Karena banyak case, ada beberapa case juga rugi, tapi seperti saya bilang tadi. Nah, misalkan fungsinya dibalikin ke tujuan dibentuknya BUMN. Kalau merugi, yang merugi tidak diambil keputusan atau tidak mau investasi, tidak mau melayani yang rugi. Lah apa bedanya BUMN dengan persero swasta dong? Ya kan? Itu yang membedakan BUMN kan itu fungsi publiknya. Dan yang namanya fungsi publik nggak mungkin untung terus. Semua bisnis nggak ada yang bisa pastiin untung, nggak bisa untung terus. Rugi. Nah, tapi ini kan ada uang negara. Jadi kalaupun emang jelas, misalkan rugi, tapi memang ini jelas nih, memang untuk kepentingan negara. Loh, sekarang kalau kita lihat berapa banyak yang nggak perlu saya sebutin ya, banyak yang masih subsidi. Yang kita lihat PLN lah. PLN itu kan subsidinya banyak, Pertamina itu kan pasti rugi bisnisnya. Sebenarnya mungkin bukan kan subsidi ya? Subsidi, tapi subsidi. bukan dalam artian mungkin gini, subsidinya bukan berarti dia untuk menyebabkan dia jadi rugi enggak. Tapi mensubsidi harga biasanya kan seperti itu. Supaya apa? Secara kajian itu tetap masuk. Secara kajian tetap masuk sehingga terpenuhinya prinsip-prinsip tadi karena emang apa? Oh, dia udah tahu kalau harga segini nggak disubsidi rugi. Tapi itu sudah diketahui dari awal tuh. Dari kajian awalnya. Biasanya itu keputusan presiden ya? Enggak. Keputusan pemerintah enggak juga ya? Enggak. Jadi kalau maksudnya ini kayak PLN aja kita ambil contoh kan PLN kan masyarakat banyak tuh yang disubsidi yang 900 watt tuh kan disubsidi semua. Iya, yang ke bawah ya. Iya, ke bawah. Iya. Nah, sama seperti itu. Kalau harus dipaksa termasuk Pertamina kan? Iya, ya sama kan kita masih ada bahan bakar. Lalu terus sebenarnya apa karena takut nggak disubsidi misalkan, terus nggak melayani? Iya. Ya itu tadi mungkin dikasih bahan bakar misalkan solar. Iya. Misalkan seperti itu, nggak bisa dong.
Mau nggak mau itu tetap diproduksi untuk apa? Itu fungsi BUMN-nya di situ. Jadi fungsi utamanya BUMN ya kalau kita sekarang sih udah maju ya. Kalau menurut saya sih sekarang udah maju. Kalau dulu kan masih ada zaman Perum. Iya. Sebelum kalau sekarang kan semua udah hampir rata-rata Persero. Persero semua. Iya kan. Jadi kalau misalkan masih perusahaan umum belum dituntut, walaupun memang ada. Jadi persentase profit orientednya itu udah berbeda. Jadi gitu. Itu jadi menurut saya sih sebenarnya tidak semua kerugian negara harusnya masuk ranah pidana. Asal seperti tadi dilakukan tuh parameter-parameternya. Tetapi malah kalau parameter-parameter itu tidak terpenuhi, menurut saya malah itu clear, bisa langsung masuk pidananya nih. Jadi jangan kita berpikir bahwa BJR itu sudah pasti melindungi, maksudnya akan bebas, enggak juga iya. Malah tidak melakukan itu, terbukti tidak melakukan itu, harusnya terpenuhi pidananya. Oke. Tapi gini juga nih, kalau kan harusnya tuh sebenarnya nggak harus di undang-undang korupsi juga sebenarnya kalau BUMN ya. Kan ada ranahnya administrasi negara atau gugat perdata dalam pelaksanaannya ya. Anggaplah kita ngomong tender lah proyek. Kalau pihak swastanya nggak menjalankan salah satu isi perjanjian, one prestasi lah dianggap kan. Betul. Itu kan pasti kalau proyek bangunannya nggak selesai kan pasti ada unsur kerugian dong. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Gimana kalau gini, BUMN itu biasanya pakai upaya hukum perdata juga nggak? Jadi ini biasanya kalau seandainya upaya kita anggaplah tender biasa aja ya, pengadaan lah, yang lebih sederhana lah ya. Nah, masalahnya biasanya sampai masuk ranah pidana itu karena apa? Tidak ada unsur kehati-hatian tadi. Sebenarnya kalau itu belum masuk ke ranah, misalkan ranah penyidikan, mungkin masih bisa dong diselesaikan secara keperdataan. Nah, kalau seandainya sudah masuk ke penyidikan agak aneh juga, kenapa bisa kecolongan nih? Iya. Iya kan? Jadi misalkan ada prestasi, anggaplah kontrak seperti tadi, sebuah BUMN kontrak dengan perusahaan swasta untuk membangun A. Iya kan? Iya. Lah kalau seandainya itu misalkan diputus kontraknya, ini kan ada potensi kerugian karena salah satu pihak one prestasi. Lo harusnya ini masuk gugatan dulu dong. Yes. Mulai dari somasi, gugat-menggugat antara kedua belah pihak kan seperti itu. Yes. Kalau itu sudah jalan, semanya sendiri kan ada bicara tuh antara pidana dan perdata siapa yang didahulukan misalkan kan. Nah, ini kalau memang unsur kecermatan kehati-hatian tadi dilakukan, harusnya kan masuk perdata dulu. Yang sering terjadi ini sebenarnya langkah perdata itu tidak dijalanin. Iya, nggak dijalanin. Unsur kehati-hatian. Anggaplah kita, anggaplah tadi kan ketentuan pasal 97 ayat 5 itu udah terpenuhin semua lah kan. Tapi dalam prakteknya pembangunannya umpamanya pengadaan barangnya nggak selesai atau udah kerja 90% lah. Kalau pembangunan anggaplah udah 90% atau 95%. Nah, kalau di 90% kan ada hak dan kewajiban para pihak. Betul, kalau berdasarkan perjanjiannya kan? Berdasarkan perjanjian. Nah, kalau seandainya walau pekerjaan 90%, kontrak diputus misalkan. Artinya karena ada kelalaian ada swasta. Artinya kan di situ pasti ada bunyi di klausulnya. Tiap-tiap pihak itu ada hak dan kewajiban masing-masing. Apakah pihak penerima pekerjaan itu didenda? Yes. Iya kan? Bisa jadi kena masuk daftar hitam atau blacklist misalkan. Denda dan lain-lain. Nah, kalau seandainya itu sudah dilakukan, itu salah satu masuk kategori prinsip business judgment rule dong. Iya, harus dilakukan. Iya. Nah, kalau seandainya udah misalkan ini ternyata pekerjaan tidak sesuai, dia somasi dulu. Misalkan proses ada gugat-menggugat di situ. Lah harusnya belum bisa masuk dong. Bidang yang lain, misalkan ke pidana yang lain, karena apa? Ini kan masih berproses. Tapi juga. Kan ini sorry ya, praktek di BPK, ini kan BPK suka mengaudit nih. Karena itu nggak bisa dimanfaatin menjadi kerugian negara. Kadang-kadang total loss juga. Padahal kalau secara barang aja. Kalau barang tuh kadang-kadang udah 90% atau 80% udah terpenuhi sebenarnya. Tinggal sedikit lagi. Iya sama. Jadi gini, kalau dia prinsip kehati-hatian, harusnya sebelum BPK masuk kan dia udah periksa itu barang. Kan prinsip kehati-hatian tadi salah satunya itu. Prinsip kehati-hatian. Jadi begitu BPK masuk, ya kan BUMN juga kan pasti ada misalkan audit internalnya. Yes.
satuan pengawas internalnya. Nah, harusnya ini jadi temuan. Kalau ini udah jadi temuan, karena saya yakin juga teman-teman BPK itu pasti masuk itu bisa jadi karena memang dia audit rutin atau audit investigasi untuk tertentu. Ya. Karena berdasarkan laporan dan lain-lain sehingga ada audit tertentu. Berarti kalau gue simpulin berarti sebenarnya direksi BUMN juga harus aware dengan semua yang ditandatangani, semua keputusannya harus dievaluasi lagi ya. Harus. Jadi itu sebabnya mungkin ada itu kehati-hatian kan mungkin dia dari sisi waktu membuat kebijakan udah sangat hati-hati, nggak ada konflik of interest, dengan itikat baik semua udah terpenuhi, tapi kan pada praktek kadang-kadang swastanya yang bandel. Nah, bisa jadi juga. Begitu swastanya bandel harusnya dia lakukan lagi dong tindak lanjut terhadap yang sudah dilakukannya. Yes. Kontraknya diputus. Misalkan gini, dia udah lihat, oh ini ada harusnya 1 tahun misalkan pekerjaan. Udah 1 tahun nggak selesai. Kok didiemin aja? Kan fungsinya di mana? Yes. Lalai jadi. Hilang fungsi kehati-hatiannya. Nah, itu banyak terjadi itu kalau dilihat yang mangkrak. Iya. Yang tidak itu lo sekarang lo gini. Secara fisiknya kadang udah terpenuhinya lumayan tinggi loh, 80, iya. 90. Artinya kan pertama dari perencanaannya kurang pas. Kalau itu tadi ada kajian di awal, begitu barang jadi pasti ada dong tujuan dibuatnya itu untuk apa. Untuk apa ya? Iya kan? Iya. Dan dari awal kan dia udah ada kajian, membuat ini tujuannya untuk ini. Nah begitu itu udah selesai nggak digunakan, harusnya jadi pertanyaan tadi, kajiannya benar nggak? Kan gitu? Iya. Nah kalau seandainya seperti tadi, sebenarnya kalau seandainya prinsip-prinsip PJR itu dijalankan dengan baik, prinsip pasal 97 ayat 5 itu dijalankan, harusnya sih terlindungi. Terlindungin dalam artian dia sebelum pidana masuk, perdatanya udah bisa masuk duluan, udah kedetek duluan. Yes. Dia udah menjalanin itu ya? Iya, kalau itu dijalankan, itu udah kedetek duluan pasti. Iya kan? Loh kalau seandainya kerugian, kita masih gugat-menggugat, siapa bisa ngomong itu kerugian? Ya, apalagi gugatannya gugatan one prestasi kan? Iya. Siapa yang one prestasi, siapa yang nggak memenuhi prestasi kan? Iya. Mungkin dari sisi swasta juga punya argumentasi juga. Betul. Nah itu harus dibuktikan dulu kan? Walaupun memang tetap menurut keyakinan hakim juga nantinya mau seperti apa ya, karena di SEMA-nya juga antara misalkan ada perkara yang berbarengan di SEMA udah jelas, tapi kan tetap dikembalikan akhirnya ke keputusan hakim dong, pengadilan mau mendahulukan yang mana. Kan seperti itu. Tapi kalau seandainya tadi udah kedetek dulu misalkan sudah ada proyek yang mangkrak, terhadap proyek mangkrak ini sudah dilakukan belum? Jadi salah satu yang perlu diperhatikan juga dari business assessment rule itu adalah mencegah terjadinya kerugian yang lebih dalam atau lebih besar. Itu yang menurut saya perlu. Ya itu tadi mungkin ya Om ya. Kalau udah 80, 90 ya gimana caranya tinggal melanjutkan lagi kan? Dia harus buat policy lagi kan? Buat policy lagi. Nah itu ada tidak tindakan yang diambil dia untuk mencegah kerugian itu menjadi lebih besar? Berarti termasuk dalam business judgment rule juga dia? Iya. Itu pada saat membuat policy-nya bukan yang di awal ya? Bukan. Di ujung juga sampai selesai ya berarti? Sampai dengan pekerjaan itu selesai atau serah terima sampai pemanfaatan. Jadi kalau saya coba minimal 4 tahapan yang harus clear. Iya. Kalau secara ini, pertama di tahap perencanaannya, untuk parameternya tadi. Parameter ya. Di tahap ukurannya kan? Iya. Di tahap perencanaannya seperti apa? Apakah ada kajian tadi, kajian hukum, kajian bisnis, kajian keuangan, manajemen resiko. Kemudian di proses misalkan proses pengadaannya, ya kan? Kadang-kadang kan yang sering jadi masalah itu kenapa? Terjadinya melawan hukum tuh di undang-undang proses pengadaan ya. Sering banyak di kita kan proses tidak sesuai prosedur. Nah, kemudian di pelaksanaan proyek tersebut. Terakhir itu baru pemanfaatannya. Setelah diterima. Ini 4 ini kan nggak boleh. Kalau pemanfaatan kan udah harus kan udah jauh banget. Berarti dari awal sampai akhir. Nah, itu harus clear terpenuhi 4 itu. Nah, tinggal dilihat nanti direksinya ada pencegahan nggak di situ. Itu kalau kita bicara 4 itu sebenarnya parameternya clear ya. Mencegah salah satunya apa? Mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Kalau itu udah dilakukan dan sekarang banyak kok, sehingga apa yang terjadinya kan nanti akan dipilih. Terjadinya melawan hukum itu di mana? Di perencanaan kah? Di proses pengadaannya kah? Proses pelaksanaannya yang tadi ya benar atau enggak? Proses pemanfaatannya. Kan ini bisa jadi ini direksinya beda-beda nih. Nah, ini jadi masalah juga. Tahun perencanaan direksinya A, pada saat pelaksanaan udah ganti direksi, pemanfaatan ganti direksi lagi. Itu sebabnya saya bilang nanti akan beda juga pasti dari sudut pandang penegak hukumnya. Kan dilihat. Iya, betul. BUMN kan sering ganti-ganti kalau BUMN direksinya. Jadi dilihat dulu nih. Ini
di mana terjadinya. Jadi terpenuhinya pidananya di mana. Jadi kalau seandainya dia sudah lakukan bisnis menurut tadi dengan baik, ya harusnya bisa diterapkan kepada direksi itu ya. Bisa diterapkan ke direksi itu, sehingga maksudnya gini, orang itu sudah berpikir malah bisnis menurut itu bukan cuma buat melindungi, sebenarnya itu malah jadi parameter untuk ada pidana atau enggak. Loh. Iya. Bisa dijadikan parameter. Kalau BUMN kan kembali ke Undang-Undang Tipikor kan lihat dari kesalahannya kan. Iya. Parameternya nanti ujung-ujungnya. Ada perbuatan melawan hukumnya enggak? Ada perbuatan melawan, dan 4 perbuatan melawan hukum itu terjadi kan di 4 proses ini. Yes. Kalau situ lihat di 4 proses ini. Tidak ada kesalahan tanpa pidana. Kalau kesalahan iya. Gitu kan. Ya itu sebenarnya pasti menurut saya pastikan 4 ini. 4 di proses ini itu parameter yang clear. Jadi kalau di BUMN business judgment rule adalah 4 parameternya. 1 perencanaan. Bukan ininya, maksudnya fasenya. Iya, tahap-tahapnya ya. Tahap-tahapnya untuk melihat dari pasal 97 ayat 5 tadi. Jadi 97 ayat 5 itu kan dia baru cuma ngomong kehati-hatian, kemudian itikat baik, kemudian dia bicara tidak ada konflik of interest atau benturan kepentingan, tidak ada fraud dan lain-lain. Nah, melihat itu kan di mana? Di sebuah rangkaian proses itu. Fakta-faktanya kan? Faktanya di mana? Jadi apa? Dilihat di tahap mulai perencanaan. Seperti apa, bisa jadi kemudian saat proses pengadaannya itu seperti apa, kemudian lagi saat pelaksanaan. Seperti apa, kemudian yang terakhir ya pemanfaatannya seperti apa. Dan itu pasti terdokumentasi dengan baik. Jadi kalau kita bicara case-case ini ya boleh ini Om Hari cek deh, pasti itu kenanya. Yes. Yang paling banyak sih kadang-kadang di ketentuan tidak sesuai dengan SOP. Tidak sesuai SOP. Dan SOP itu bisa kelihatan. Iya. Kalau misalkan kadang-kadang, itu ternyata project itu stop, ternyata apa? Perencanaannya kurang baik. Betul. Iya kan? Terus perencanaannya udah oke nih. Iya. Prosesnya ternyata ada something di situ, prosesnya sehingga ada SOP yang dilanggar, kan gitu. Kemudian pas proses pelaksanaan nggak diawasin dengan baik. Terakhir itu pemanfaatan. Barang udah jadi, bisa jadi ini udah 100%. Ini udah semua, ternyata pemanfaatan. Sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman itu, total loss-nya kenapa? Ini nggak dimanfaatkan. Jadi total loss. Karena lah iya, kalau dia ada fungsi pencegahan nggak akan kejadian seperti itu. Oke, Om Lanto, menarik nih, waktunya panjang banget. Nah, tapi sebelum ditutup, coba kesimpulan dari business judgment rule itu apa, Om? Jadi nih, menurut Om Lanto, kesimpulannya kalau menurut saya untuk penerapannya ya. Iya. Jadi business judgment rule itu sebenarnya fokusnya bukan ke hasil. Jadi bukan keputusan yang diambil, tapi ke proses pengambilan keputusan tersebut. Nah, jadi itu kan business judgment rule. Jadi aturan untuk pengambilan keputusan. Jadi dari awal sampai akhir ya? Ya, ditekankan kepada proses pengambilannya, bukan hasil akhirnya. Iya. Jadi kalau seandainya misalkan terjadinya tindak pidana tadi, dilihat dulu nih, prosesnya udah benar belum? Begitu prosesnya udah benar, BJR udah diterapkan dengan baik, harusnya hasilnya mau merugikan pun, ini bukan ranah pidana. Iya. Kan ya, itu baru bisa diterapin ya? Iya. Business judgment rule-nya bisa diterapin kepada direksinya. Betul. Ya? Karena apa? Proses pengambilan keputusan ini, proses menjalankan bisnis ini sudah benar. Walaupun seperti tadi ada kerugian di ujung. Karena kecil kemungkinan juga proses ini akan, misalkan prosesnya buruk atau prosesnya tidak baik, pengambilan keputusannya tidak baik, akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi kalau seandainya memang nanti keputusannya ini misalkan merugikan, prosesnya ini dilakukan dengan baik sesuai aturan, otomatis sudah pasti dalam misalkan ada kerugian itu udah ketahuan dari awal, kan seperti itu. Iya. Pengambilan keputusannya udah diketahui dari awal, sehingga apa? Kalau seandainya terjadi kerugian pun, fungsi BUMN tadi apa? Fungsi pelayanan publik itu dari awal sudah diketahui. Oh, emang ini bukan untuk mencari keuntungan. Oh, ini memang sudah pasti memang rugi, sehingga apa? Perlu subsidi, segala macam. Perlu aturan yang mendukung, gitu loh. Jadi sekali lagi untuk BJR sendiri bukan ke finalnya, tapi ke prosesnya. Fokusnya ke proses. Karena kalau prosesnya sebaliknya, apabila proses pengambilan keputusan ini tidak dilakukan dengan baik, sebenarnya di situ sudah pasti akan dapat terpenuhi pidana. Berarti tidak bisa juga diterapin dengan business judgment rule ya, nggak bisa berlindung. Nggak bisa berlindung. Kenapa?
prosesnya tidak dijalankan Kan dengan dengan baik. Makanya case per case harusnya dilihat. Case per case dilihat. Bisa pasti berbeda. Bisa jadi berbeda. Untuk case tertentu itu nggak bisa disamakan. Oh, case yang misalkan yang disebutkan tadi, case-nya di PLN, case harus nggak bisa, belum tentu. Walaupun sama-sama sama-sama rugi misalkan, nggak bisa. Karena kita lihat prosesnya lagi. Jadi itu mungkin kesimpulannya fokus ke proses. Bukan di hasil akhir pengambilan keputusan. Oke, thank you Om Tanto. Oke. See you.